Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ardianto Butomo, saya mahasiswa S2 Teknik Sipil dengan jurusan atau konsentrasi manajemen konstruksi. Di sini saya akan membawakan materi atau paparan dari jurnal terdahulu dengan judul antara lain, judul adalah Analysis and Priority of Critical Delay Factors in Construction Project. Dalam hal ini adalah case-nya ada di negara Kolombia. Sumbernya yang kami dapatkan adalah judulnya Analysis Priority of Critical Delay Factor in Construction Project, The Colombian Case. Penulisnya dari Oscar Rubiano Ovalle, Daniela Correa Cepeda, Juan P. Estrada Cifuentes, Yesid Anacona Mopan. Jurnal ini kami ambil dari Journal of Asian Architecture and Building Engineering dan publishnya di tahun 2024. Latar belakangnya dari jurnal ini, pertama adalah kami melihat dari masalah-masalah umum yang terjadi di proyek konstruksi yang ada di negara Kolombia. Itu banyaknya proyek konstruksi yang mengalami keterlambatan penyelesaian dan juga pembengkakan biaya. Ini yang menjadi masalah klasik ya dari proyek. Di sini adalah masalah ini penyebabkan adalah yang pertama, konflik antar pihak proyek atau stakeholder yang dalam proyek, dalam hal ini adalah kontraktor, pemilik proyek, dan juga konsultan. Dan yang kedua, ada tuntutan hukum dan juga sengketa secara kontraktual. Dan yang ketiga, faktor internal, ini adalah produktivitas proyek yang rendah. Nah, di sini dalam hal ini, jurnal ini adalah kondisi khususnya ada di Kolombia, karena dari literatur review yang didapatkan dari studi terdahulu banyak dilakukan di negara lain seperti India, Mesir, dan UEA atau Uni Emirat Arab. Namun di negara Kolombia pun sendiri belum ada. Ini belum ada. Yang kedua adalah belum adanya pendekatan komprehensif yang fokus pada faktor keterlambatan dalam konteks lokal Kolombia. Tujuan penelitian ini adalah ada 3 kategori. Yang pertama, mengidentifikasi, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menyebabkan keterlambatan dalam proyek konstruksi. Lalu kemudian untuk yang kedua adalah memprioritaskan. Ini dalam hal ini adalah memprioritaskan faktor-faktor tersebut berdasarkan tingkat kritikalitasnya. Kemudian yang ketiga, mengembangkan. Mengembangkan di sini adalah dalam hal kerangka kerja metodologis yang dapat digunakan oleh pelaku proyek, manajer proyek seperti manajer proyek, pemilik proyek, dan juga kontraktor. Ini adalah untuk antara lain merencanakan proyek secara realistis, mengelola risiko keterlambatan, dan yang ketiga atau terakhir adalah mengoptimalkan manajemen waktu dan juga stakeholder. Untuk metode penelitian sendiri di sini kita ada 3 tahap. Yang pertama adalah input. Input ini kami ambil dari data-data yang diambil dari tinjauan literatur atau literatur review. Lalu kemudian proses. Di prosesnya sendiri kita ada menggunakan 3 metode analisis, yaitu FMEA. FMEA ini adalah singkatan dari Failure, Mode, and Effect Analysis, yang tujuannya adalah untuk menyaring faktor kritis berdasarkan risiko. Lalu kemudian yang kedua adalah MICMAC atau MIC-MAC. Ini yang tujuannya adalah untuk menganalisis hubungan antar faktor mana yang saling mempengaruhi. Lalu kemudian yang ketiga adalah FAHP atau Fuzzy Analytic Hierarchy Process. Ini bertujuan untuk menyusun prioritas dan bobot masing-masing faktor. Lalu kemudian dari ketiga metode analisis tersebut kami analisis selalu diharapkan mendapatkan output sebagai berikut, yaitu seperti daftar prioritas faktor keterlambatan yang paling kritis dan juga rekomendasi strategis untuk pengambil keputusan proyek atau dalam hal ini adalah project manager. Kemudian yang lalu berikutnya ini kami akan detailkan lebih lanjut lagi terkait dengan metode analisis tadi tersebut. Yang pertama adalah teknik FMEA. Di teknik FMEA ini mengidentifikasi dan menyaring faktor keterlambatan yang paling kritis berdasarkan tingkat risiko. Di sini kami sudah berhasil mendapatkan mengidentifikasi ada 36 faktor penyebab keterlambatan dari literatur dan di survei.
kemudian penilaian oleh 26 ahli memberikan skor pada 3 aspek, yaitu yang pertama aspek occurrence atau seberapa seringnya terjadi, kemudian aspek severity atau tingkat keparahan dampaknya, aspek detection atau seberapa mudah deteksinya. Lalu kemudian yang ketiga adalah menghitung RPN atau Risk Priority Number. RPN ini adalah perkalian dari O atau occurrence dikalikan S, severity, dan juga dikalikan D, detection. Langkah-langkahnya. Nah, kemudian dari langkah-langkah tersebut di atas, diharapkan adanya hasil, yaitu 20 faktor dengan RPN tertinggi disaring untuk dianalisis lebih lanjut. Faktor dengan RPN tertinggi, atau dalam kurung 432, itu yaitu terkait dengan kesulitan finansial kontraktor, perencanaan, dan penjadwalan yang tidak akurat. Lalu kemudian ada teknik yang kedua, yaitu teknik mix and match. Teknik mix and match ini kita bertujuan untuk menganalisis hubungan antar faktor kritis dari FMEA. Langkah-langkahnya adalah yang pertama menyusun struktural matrik dari 20 faktor tersebut, kemudian penilaian seberapa kuat suatu faktor mempengaruhi faktor lainnya. Ini kita ngambil dari skala 0 sampai 3 dan B. Kemudian nomor 3, hasil divisualisasikan dalam influence dependence matrix. Diharapkan dari itu ada hasil utamanya, yaitu yang pertama key factors atau berpengaruh dan juga berpengaruh. Ini adalah perencanaan kontraktor F02, kelayakan teknis alat F09, financial kontraktor F01. Yang kedua adalah adanya outcome factors atau hasil akhir dari pengaruh, yaitu yang pertama adalah penghentian pekerjaan oleh pemilik F20, F20, perubahan durasi oleh pemilik F10. Kemudian ada berikutnya adalah teknik FAHP. Tujuan FAHP ini adalah singkatannya Fuzzy Analytic Hierarchy Process. Di sini adalah untuk menyusun prioritas dari 7 faktor utama berdasarkan bobot. Kenapa FAHP? Yang pertama adalah karena untuk mengatasi ketidakpastian subjektivitas penilaian dari para ahli, lalu kemudian untuk memungkinkan perbandingan berpasangan atau pairwise comparison antara faktor dan dengan pendekatan fuzzy logic. Teknik FAHP sendiri ada beberapa langkah, yaitu yang pertama menyusun struktur hierarki itu dengan tujuan, kategori, dan juga faktor. Kemudian itu berikutnya adalah pairwise comparison atau menyambungkan antar faktor itu dikonversi ke triangular fuzzy numbers atau TFNS. Kemudian menghitung ini adalah bobot dari fuzzy tersebut, menormalkan dan juga merankingkan. Hasil akhir FAHP yang pertama adalah perencanaan dan penjadwalan kontraktor yang tidak akurat. Ini adalah di F02, skor tertingginya di 21,6%. Ini berarti menunjukkan pentingnya kompetensi manajerial kontraktor. Yang kedua adalah kualitas tim teknis kontraktor rendah atau F09. Ini adalah masalah kompetensi dan pelatihan dari SDM itu sendiri atau di tim proyeknya. Lalu kemudian yang ketiga adalah perintah penghentian proyek oleh pemilik. Di sini adalah terkait keputusan sepihak pemilik yang menghentikan sebagian atau seluruh pekerjaan. Lalu berikutnya di sini terkait dengan untuk kontribusi penelitian. Di sini ada inovasi metodologi, yaitu kombinasi 3 pendekatan dari metode yang di atas tersebut, yaitu FFEA, MICMAC, dan FAHP. Ini harapannya memberikan hasil yang menyeluruh dan juga akurat. Terus kemudian relevansi kontekstualnya di sini pertama kali diterapkan khusus untuk proyek konstruksi di Indonesia, di Kolombia dalam hal ini. Terus kemudian untuk yang berikutnya adalah potensi untuk replikasi. Metode ini dapat diterapkan di negara berkembang lain dengan adaptasi lokal. Lalu kemudian untuk rekomendasi ke depan, ini adalah adanya studi lanjut yang disarankan menggunakan pendekatan simulasi sistematik untuk menganalisis interaksi antar faktor secara dinamis. Baik, mungkin itu paparan dari saya. Izin saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ardianto Hutomo, saya mahasiswa
S2 Teknik Sipil dengan jurusan atau konsentrasi manajemen konstruksi. Di sini saya akan membawakan materi atau paparan dari jurnal terdahulu dengan judul antara lain, ya, dengan judul adalah Analysis and Priority of Critical Delay Factors in Construction Project. Dalam hal ini adalah case-nya ada di negara Kolombia. Sumbernya yang kami dapatkan adalah judulnya Analysis Priority of Critical Delay Factor in Construction Project, a Colombian Case. Penulisnya dari Oscar Rubiano Ovalle, Danielia Correa Cepeda, Juan P. Estrada Cifuentes, Yesid Anacona Mopan. Jurnal ini kami ambil dari Journal of Asian Architecture and Building Engineering dan publishnya di tahun 2024. Latar belakangnya dari jurnal ini, pertama adalah kami melihat dari masalah-masalah umum yang terjadi di proyek konstruksi yang ada di negara Kolombia. Itu banyaknya proyek konstruksi yang mengalami keterlambatan penyelesaian dan juga pembengkakan biaya. Ini yang menjadi masalah klasik ya dari proyek. Di sini adalah masalah ini penyebabkan adalah yang pertama, konflik antar pihak proyek atau stakeholder yang dalam proyek, dalam hari ini adalah kontraktor, pemilik proyek, dan juga konsultan. Dan yang kedua, ada tuntutan hukum dan juga sengketa secara kontraktual. Dan yang ketiga, faktor internal, ini adalah produktivitas proyek yang rendah. Nah, di sini dalam hal ini, jurnal ini adalah kondisi khususnya ada di Kolombia, karena dari literatur review yang didapatkan dari studi-studi terdahulu banyak dilakukan di negara lain seperti India, Mesir, dan UEA atau Unitary Emirat Arab. Namun di negara Kolombia pun sendiri belum ada. Ini belum ada. Yang kedua adalah belum adanya pendekatan komprehensif yang fokus pada faktor keterlambatan dalam konteks lokal Kolombia. Tujuan penelitian ini adalah ada tiga kategori. Yang pertama, mengidentifikasi, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menyebabkan keterlambatan dalam proyek konstruksi. Lalu kemudian untuk yang kedua adalah memprioritaskan. Ini dalam hal ini adalah memprioritaskan faktor-faktor tersebut berdasarkan tingkat kritikalitasnya. Kemudian yang ketiga, mengembangkan. Mengembangkan di sini adalah dalam hal kerangka kerja metodologis yang dapat digunakan oleh pelaku proyek, manajer proyek seperti manajer proyek, pemilik proyek, dan juga kontraktor. Ini adalah untuk antara lain merencanakan proyek secara realistis, mengelola risiko keterlambatan, dan yang ketiga atau terakhir adalah mengoptimalkan manajemen waktu dan juga stakeholder. Untuk metode penelitian sendiri di sini kita ada tiga tahap. Yang pertama adalah input. Input ini kami ambil dari data-data yang diambil dari tinjauan literatur atau literatur review. Lalu kemudian proses. Di prosesnya sendiri kita ada menggunakan tiga metode analisis, yaitu FMEA. FMEA ini adalah singkatan dari Failure, Mode, and Effective Effect Analysis, yang tujuannya adalah untuk menyaring faktor kritis berdasarkan risiko. Lalu kemudian yang kedua adalah MICMAC atau MIC-MAC. Ini yang tujuannya adalah untuk menganalisis hubungan antar faktor mana yang saling mempengaruhi. Lalu kemudian yang ketiga adalah FAHP atau Fuzzy Analytic Hierarchy Process. Ini bertujuan untuk menyusun prioritas dan bobot masing-masing faktor. Lalu kemudian dari ketiga metode analisis tersebut kami analisis lalu diharapkan mendapatkan output sebagai berikut, yaitu seperti daftar prioritas faktor keterlambatan yang paling kritis dan juga rekomendasi strategis untuk pengambil keputusan proyek atau dalam hal ini adalah project manager. Kemudian yang lalu berikutnya ini kami akan detailkan lebih lanjut lagi terkait dengan metode analisis tadi tersebut. Yang pertama adalah teknik FMEA. Di teknik FMEA ini mengidentifikasi dan menyaring faktor keterlambatan yang paling kritis berdasarkan tingkat risiko. Di sini kami sudah berhasil mendapatkan mengidentifikasi ada 36 faktor penyebab keterlambatan dari literatur dan di survei. Kemudian penilaian oleh 26 ahli memberikan skor pada 3 aspek, yaitu yang pertama aspek occurrence atau seberapa seringnya terjadi, kemudian aspek severity atau tingkat keparahan dampaknya, aspek detection atau seberapa mudah deteksinya. Lalu kemudian yang ketiga adalah menghitung RPN atau Risk Priority Number.
RPN ini adalah perkalian dari O atau occurrence dikalikan S severity dan juga dikalikan D detection. Langkah-langkahnya. Nah, kemudian dari langkah-langkah tersebut di atas diharapkan adanya hasil yaitu 20 faktor dengan RPN tertinggi disaring untuk dianalisis lebih lanjut. Faktor dengan RPN tertinggi atau dalam kurung 432 itu yaitu terkait dengan kesulitan finansial kontraktor, perencanaan, dan penjadwalan yang tidak akurat. Lalu kemudian ada teknik yang kedua, yaitu teknik mix and match. Teknik mix and match ini kita bertujuan untuk menganalisis hubungan antar faktor kritis dari FMEA. Langkah-langkahnya adalah yang pertama menyusun struktural matrik dari 20 faktor tersebut, kemudian penilaian seberapa kuat suatu faktor mempengaruhi faktor lainnya. Ini kita mengambil dari skala 0 sampai 3 dan B. Kemudian nomor 3, hasil divisualisasikan dalam influence dependence matrix. Diharapkan dari itu ada hasil utamanya, yaitu yang pertama key factors atau berpengaruh dan juga berpengaruh. Ini adalah perencanaan kontraktor F02, kelayakan teknis alat F09, financial kontraktor F01. Yang kemudian yang kedua adalah adanya outcome factors atau hasil akhir dari pengaruh, yaitu yang pertama adalah penghentian pekerjaan oleh pemilik, F20, F20, perubahan durasi oleh pemilik F10. Kemudian ada berikutnya adalah teknik FAHP. Tujuan FAHP ini adalah singkatannya Fuzzy Analytic Hierarchy Process. Di sini adalah untuk menyusun prioritas dari 7 faktor utama berdasarkan bobot. Kenapa FAHP? Yang pertama adalah karena untuk mengatasi ketidakpastian subjektivitas penilaian dari para ahli, lalu kemudian untuk memungkinkan perbandingan berpasangan atau pairwise comparison antara faktor dan dengan pendekatan fuzzy logic. Teknik FAHP sendiri ada beberapa langkah, yaitu yang pertama menyusun struktur hierarki itu dengan tujuan, kategori dan juga faktor. Kemudian itu berikutnya adalah pairwise comparison atau menyesuaikan menyambungkan antar faktor itu dikonversi ke triangular fuzzy numbers atau TFNS. Kemudian menghitung. Menghitung ini adalah bobot dari fuzzy tersebut, menormalkan dan juga merankingkan. Hasil akhir FAHP yang pertama adalah perencanaan dan penjadwalan kontraktor yang tidak akurat. Ini adalah di F02, skor tertingginya di 21,6%. Ini berarti menunjukkan pentingnya kompetensi manajerial kontraktor. Yang kedua adalah kualitas tim teknis kontraktor rendah atau F09. Ini adalah masalah kompetensi dan pelatihan dari SDM itu sendiri atau di tim proyeknya. Lalu kemudian yang ketiga adalah perintah penghentian proyek oleh pemilik. Di sini adalah terkait keputusan sepihak pemilik yang menghentikan sebagian atau seluruh pekerjaan. Lalu berikutnya di sini terkait dengan untuk kontribusi penelitian. Di sini ada inovasi metodologi, yaitu kombinasi 3 pendekatan dari metode yang di atas tersebut, yaitu FFEA, MICMAC, dan FAHP. Ini harapannya memberikan hasil yang menyeluruh dan juga akurat. Terus kemudian relevansi kontekstualnya di sini pertama kali diterapkan khusus untuk proyek konstruksi di Indonesia, di Kolombia dalam hal ini. Terus kemudian untuk yang berikutnya adalah potensi untuk replikasi. Metode ini dapat diterapkan di negara berkembang lain dengan adaptasi lokal. Lalu kemudian untuk rekomendasi ke depan, ini adalah adanya studi lanjut yang disarankan menggunakan pendekatan simulasi sistematik untuk menganalisis interaksi antar faktor secara dinamis. Baik, mungkin itu paparan dari saya. Izin saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.